Halo, perkenalkan nama saya Renaldo Gerald dari Prodi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Majung dengan NIM 111858. Melalui video ini ditujukan untuk ujian akhir semester praktikum IT for Marketing. Di video ini saya akan membahas 2 poin penting. Yang pertama yaitu faktor demografi itu kaitannya apa sih untuk digital marketing, dan yang kedua adalah faktor psikografi dan kaitannya dengan proyek yang kami jalankan selama 1 semester ini. Oke, saya akan membahas faktor demografi. Faktor demografi itu apa sih? Jadi faktor demografi ini merupakan faktor yang penting untuk segmentasi pasar dan untuk mendeskripsikan segmentasi suatu pasar tertentu. Demografi sendiri itu adalah klasifikasi atau pengelompokan yang didasarkan pada peta kependudukan, jumlah penduduk menurut kelompok umur, jenis kelamin atau gender, pendidikan, tingkat kesejahteraan, dan sebagainya. Nah, jadi contohnya kayak kita akan membuat suatu produk atau kita mau mengenalkan suatu produk, maka kita harus tentukan dulu produk ini ditujukan untuk siapa sih? Untuk pria atau untuk wanita atau untuk usia anak-anak, remaja atau lansia. Nah, jadi penentuan faktor demografi ini salah satu kunci untuk segmenting pasar. Jadi kayak kita mau membuat suatu produk kecantikan atau produk kosmetik, otomatis produk yang kita targetkan adalah untuk wanita atau perempuan. Kemudian untuk produk yang sport car ataupun motor, otomatis targetnya adalah pria dengan usia di atas remaja. Jadi faktor demografi ini merupakan salah satu faktor kunci. Kemudian ada faktor kedua yaitu faktor psikografi. Faktor psikografi ini adalah faktor-faktor psikologis yang membentuk konsumen. Namun dalam prakteknya psikografi dipergunakan untuk mengukur gaya hidup konsumen dengan menganalisis aktivitas, minat, dan opini. Jadi di faktor psikografis ini mengetahui bagaimana sih perasaan atau keinginan yang diinginkan oleh konsumen kita. Contohnya, konsumen kita merupakan konsumen yang suka berpetualang, otomatis produk yang akan kita buat atau kita pasarkan adalah produk yang tahan lama, tahan banting, tahan air. Kalau misalnya produk untuk anak-anak, otomatis produk-produk yang lucu, kemudian yang kartun-kartun ataupun mainan-mainan anak-anak. Jadi faktor psikografis ini mempengaruhi daya beli konsumen juga. Jadi kayak misalnya konsumen kita itu suka teknologi atau orang yang high tech. Jadi produk yang kita gunakan atau produk yang kita pasarkan ini harus produk yang disukai oleh konsumen, yang update terus-menerus sesuai dengan perkembangan teknologi. Jadi seperti itu. Kemudian kaitannya dengan proyek yang kami jalankan, yaitu proyek kami melakukan postingan iklan melalui Facebook, yaitu produk kecantikan berupa pelembab aloe vera, dengan menggunakan kedua iklan. Yang pertama adalah iklan dengan anggaran yang lebih kecil, kemudian yang kedua adalah iklan dengan anggaran yang lebih besar. Dari statistik data tersebut membuktikan bahwa demografi ini sangat menentukan. Contohnya kayak statistik dari iklan pertama ini menunjukkan bahwa jumlah laki-laki yang mengakses postingan iklan tersebut lebih banyak. Jadi hal ini harus dibenahi. Ada berbagai macam cara untuk membenahinya. Nah, untungnya pada iklan yang kedua itu dari statistik itu menunjukkan bahwa iklan itu banyak diakses oleh perempuan. Jadi hal mana statistik itu sudah sangat baik dan sesuai dengan segmentasi pasar yang kita harapkan. Kemudian untuk orang-orang yang mengakses ataupun respondennya itu sudah berada di daerah Malang. Jadi sudah cukup baik untuk mempermudah pengiriman barang. Kemudian jika diberi tambahan dana sebesar 10 juta, apa sih yang akan saya lakukan untuk membenahi iklan tersebut? Hal pertama yang saya lakukan adalah menggunakan sarana promosi dengan menggunakan jasa influencer, dimana hal ini sudah
sangat umum yang dilakukan oleh berbagai produk, terutama untuk mengenalkan produk mereka. Karena zaman sekarang tuh banyak orang menggunakan sosial media dan mereka juga melihat artis-artis yang ada di sosial media. Jadi cara ini merupakan cara yang sangat efektif menurut saya untuk melakukan kegiatan pemasaran. Kemudian selain itu saya juga akan melakukan iklan di Instagram, kemudian membuat video iklan di YouTube juga. Dan saya juga akan aktif terutama dalam sosial media Instagram untuk melakukan postingan-postingan iklan dan memberikan tawaran-tawaran menarik serta promo-promo kepada konsumen. Itu adalah cara yang akan saya gunakan. Sekian dari saya, terima kasih.